Halo historian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Di ujung timur Pulau Jawa, terbentang sebuah wilayah yang menyimpan kisah antara legenda, kekuasaan, dan perjuangan. Daerah itu terkenal dengan nama Banyuwangi. Hari ini, Banyuwangi dikenal sebagai Sunrise of Java. Tapi jauh sebelum menjadi destinasi wisata modern, Banyuwangi telah memiliki sejarah panjang yang membentuk identitasnya. Pada video kali ini, saya akan mengajak historian menyusuri asal-usul nama Banyuwangi. Kisah legendaris tentang kesetiaan dan pengorbanan, jejak kerajaan Blambangan, masuknya pengaruh kolonial, hingga semangat perjuangan masyarakatnya setelah kemerdekaan. Bagaimana perjalanan panjang tanah Blambangan ini berubah menjadi Banyuwangi yang kita kenal hari ini? Yuk tonton videonya sampai selesai. Banyuwangi adalah sebuah wilayah dengan luas kurang lebih 5.782,50 km persegi, yang dikelilingi alam luar biasa karena berbatasan dengan Selat Bali di timur, Situbondo di utara, Bondowoso di barat, dan Samudra Hindia di selatan. Lebih dari sekadar lanskapnya yang memukau, Banyuwangi juga menyimpan lapisan sejarah panjang dengan legenda-legenda yang hidup dalam ingatan masyarakatnya. Menjadikan daerah ini bukan hanya indah dipandang, tapi juga kaya akan kisah masa lalu. Sejarah Banyuwangi tidak bisa dilepaskan dari Kerajaan Blambangan, kerajaan terakhir bercorak Hindu di ujung timur Jawa. Wilayah ini sejak awal dikenal subur, strategis, dan menjadi jalur pertemuan budaya antara Jawa dan Bali. Dari sinilah lahir masyarakat Osing, yang dianggap sebagai pewaris kebudayaan Blambangan dan hingga kini masih menjaga bahasa, adat, dan tradisinya di Banyuwangi. Nama Banyuwangi sebenarnya punya makna yang sangat puitis. Kata ini berasal dari bahasa Jawa, yaitu banyu yang berarti air dan wangi yang berarti harum. Jadi Banyuwangi bisa diartikan sebagai air yang harum. Tapi bukan cuma soal bahasa. Nama ini juga terikat dengan kisah legendaris Sri Tanjung pada masa kerajaan Blambangan. Menurut legenda, berdasarkan sejarah lisan masyarakat setempat, dahulu kala di ujung timur Pulau Jawa yang indah, berdirilah sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Sulakromo. Ditemani patihnya yang gagah dan bijaksana bernama Sidopekso dan istrinya, Sri Tanjung yang terkenal cantik, lembut, dan setia. Namun, sang raja justru jatuh cinta pada Sri Tanjung dan berusaha menyingkirkan patih Sidopekso dengan tugas mustahil, lalu memfitnah Sri Tanjung ketika sang patih pergi. Pulang dari tugasnya, Sidopekso termakan hasutan raja dan dengan amarah menyeret istrinya ke tepi sungai. Meski Sri Tanjung bersumpah atas kesuciannya dan meminta jasadnya dibuang ke air sebagai bukti kebenaran. Saat keris menembus dadanya dan tubuhnya diceburkan, sungai yang semula keruh justru berubah jernih dan mengeluarkan aroma harum, membuat Sidopekso terpukul dan berteriak, "Banyuwangi!" Dan dari sinilah nama Banyuwangi lahir, sebagai simbol kesetiaan dan kebenaran yang tidak terbantahkan. Kisah Sri Tanjung tersebut ternyata tidak hanya hidup lewat tembang atau cerita lisan, tapi juga diabadikan dalam bentuk relief batu yang sangat nyata. Ceritanya bisa kita temukan terukir di teras Candi Penataran, di dinding Gapura Bajang Ratu, hingga di Candi Surawana dan Candi Jabung. Semuanya berada di Jawa Timur. Jadi, legenda ini bukan sekadar dongeng, tapi bagian dari jejak sejarah dan seni yang benar-benar pernah dibuat oleh nenek moyang kita.
Secara historis, wilayah Banyuwangi dahulu merupakan pusat kerajaan Blambangan. Kerajaan Hindu terakhir di Jawa Timur yang bertahan hingga akhir abad ke-18. Blambangan mulai berdiri sekitar akhir abad ke-15, pasca runtuhnya Majapahit. Menurut Babat, raja pertamanya dikenal sebagai Mas Sembar, disusul Tawang Alun II yang memindahkan pusat kota Blambangan ke daerah sekitar Banyuwangi, yaitu Macan Putih. Lalu terjadi pemindahan ibu kota lagi ke daerah Lateng pada masa pemerintahan Pangeran Danurejo. Pada masa inilah, Blambangan berkembang sebagai kerajaan maritim penting dengan pelabuhan strategis seperti Panarukan, Puger, dan Ulu Pangpang. Memasuki abad ke-17, Blambangan menghadapi tekanan besar dari Kesultanan Mataram. Pada 1639, pasukan Mataram di bawah Sultan Agung menyerbu Blambangan. Raja Blambangan saat itu, Prabu Tawang Alun I, terpaksa mundur ke wilayah timur. Putranya, Mas Kembar, dibawa ke Mataram sebagai tawanan politik. Namun, pada 1649 sampai 1652, Mas Kembar kembali ke Blambangan dan naik tahta dengan gelar Prabu Tawang Alun II. Di bawah kepemimpinannya, Blambangan mencapai puncak kejayaan terakhir, berpusat di Macan Putih, sekitar Banyuwangi sekarang. Prabu Tawang Alun II dikenal sebagai tokoh penting yang menentang dominasi Mataram dan VOC. Dia mendukung Raden Trunojoyo dalam perang besar melawan Mataram dan VOC pada tahun 1674 sampai 1679. Meski Trunojoyo akhirnya kalah dan dieksekusi VOC pada 1679, Blambangan tetap bertahan sebagai kerajaan merdeka. Namun, wafatnya Prabu Tawang Alun II pada 1691 menjadi awal kemunduran serius. Terjadi konflik internal dan perang saudara di antara para pewaris tahta yang melemahkan stabilitas kerajaan. Memasuki abad ke-18, Blambangan berada dalam posisi yang sangat rentan. VOC mulai aktif campur tangan, memanfaatkan konflik elit kerajaan. Salah satu tokoh penting pada masa ini adalah Prabu Danuningrat, yang memerintah bersama adiknya Wong Agung Wilis. Pada masa mereka inilah, Blambangan menghadapi tekanan langsung dari VOC secara militer. Perlawanan besar pertama terjadi pada 1767. Dikenal sebagai Puputan Kaba-Kaba. Perang ini dipimpin oleh I Gusti Ngurah Ketut, yang dikenal juga Dewa Kaba-Kaba, bangsawan Blambangan yang memiliki hubungan kuat dengan Bali. Puputan Kaba-Kaba berlangsung di wilayah Ulu Pangpang dan menjadi simbol perlawanan total perang sampai titik darah terakhir melawan VOC. Meski akhirnya kalah, peristiwa ini memicu gelombang perlawanan lanjutan. Setahun kemudian, pada 1768, pecah Perang Wilis, dipimpin oleh Pangeran Agung Wilis, adik Prabu Danuningrat. Perang ini memperluas konflik bersenjata antara Blambangan dan VOC. Namun VOC menggunakan strategi klasik, membagi wilayah Blambangan menjadi Blambangan Barat, Kanoman, dan Blambangan Timur, Kasepuhan. Masing-masing dipimpin oleh Bupati Boneka, seperti Mas Weka dan Mas Anom. Strategi adu domba ini semakin melemahkan Blambangan. Puncak dari seluruh rangkaian konflik ini adalah Perang Bayu, yang terjadi pada 1771 berpusat di wilayah Bayu sekitar Kecamatan Songgon, Banyuwangi. Perang ini dipimpin oleh tokoh legendaris, Pangeran Jagapati atau Rempek Jagapati bersama rakyat Blambangan. Perang Bayu bukanlah perang yang berdiri sendiri, melainkan akumulasi dari Puputan Kaba-Kaba dan Perang Wilis, sebuah perang besar terakhir rakyat Blambangan melawan VOC. Berdasarkan Perjanjian Ponorogo tahun 1743, sebenarnya Jawa Timur, termasuk Blambangan,
sudah diserahkan Pakubuwono II kepada VOC. Tapi waktu itu Belanda masih menganggap Blambangan seperti barang simpanan yang belum perlu digarap serius. Situasi berubah drastis ketika Inggris masuk dan mendirikan kantor dagang di Bandar Kecil Banyuwangi pada 1766, yang saat itu juga dikenal sebagai Tirta Ganda, Tirta Arum, atau Toya Arum. Merasa terancam kepentingannya, VOC pun langsung bergerak cepat untuk merebut Banyuwangi dan seluruh Blambangan, yang kemudian memicu rangkaian perang besar selama tahun 1767 sampai 1772. Dari sinilah lahir peristiwa heroik Puputan Bayu yang puncaknya terjadi pada 18 Desember 1771. Perang Bayu pun berakhir dengan kekalahan Blambangan. VOC berhasil menguasai sepenuhnya wilayah Blambangan Timur. Tanggal ini kemudian ditetapkan sebagai hari lahir Banyuwangi, menandai berakhirnya kerajaan Blambangan dan dimulainya pemerintahan kolonial Belanda di ujung timur Jawa. Memasuki abad ke-19, Banyuwangi mulai mengalami perubahan besar di bawah pemerintahan kolonial. Belanda membangun sistem administratif baru, membuka perkebunan, dan mengatur kembali tata pemerintahan lokal. Namun, kebijakan kolonial juga membawa beban bagi rakyat, terutama melalui kerja paksa dan eksploitasi sumber daya. Di sisi lain, identitas budaya Osing, masyarakat asli Banyuwangi tetap bertahan, menjaga bahasa, tradisi, dan ritual mereka di tengah arus kolonialisme. Ketika Jepang datang pada tahun 1942, Banyuwangi, seperti wilayah lain di Indonesia, turut merasakan tekanan pendudukan militer. Namun semangat perlawanan tidak padam. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, rakyat Banyuwangi ikut bergerak mempertahankan kemerdekaan. Berbagai kelompok pemuda, laskar, dan pejuang lokal terlibat dalam menghadapi kembalinya Belanda. Banyuwangi menjadi bagian dari medan perjuangan Jawa Timur. Pasca kemerdekaan, Banyuwangi perlahan bertransformasi. Dari wilayah agraris dan pesisir, kota ini berkembang menjadi pusat perdagangan, pertanian, dan kebudayaan. Sejak transformasi pemerintahan yang resmi menjadi kabupaten tahun 1950, Banyuwangi pun kini dikenal sebagai kabupaten yang maju di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, dan pelestarian budaya. Festival-festival seperti Banyuwangi Festival menjadi simbol kebangkitan identitas lokal yang dipadukan dengan modernitas. Itu tadi sekilas sejarah Banyuwangi yang tidak banyak orang tahu. Dari legenda Sri Tanjung, kejayaan Blambangan, masa kolonial, hingga perjuangan kemerdekaan dan pembangunan modern, Banyuwangi adalah kisah tentang ketahanan, identitas, dan perubahan. Sejarahnya mengajarkan bahwa sebuah daerah tidak hanya dibentuk oleh kekuasaan, tapi juga oleh budaya, nilai, dan ingatan kolektif masyarakatnya. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.